Iya, Paling bener. enjoy atau paling seru manggung pas di mana? Yang paling epic menurut gue tuh di Munich, di backstage. Kenapa? Gue kira tuh cuman di Indonesia doang yang foto-foto segala minta foto bang gitu. Oh iya, Di sana ada juga bang minta foto juga bang ya. Terus dia Paling unik sih di Slovakia sih. Kenapa? Oh, iya. Ya itu karena mainnya di kapal gitu sih. Jadi Kapal? Iya, Venue-nya di kapal nih? Iya kayak Wush. itu jatuhnya apa ya, kapal feri ya? Ini kapal jalan apa kapal parkir? Kapal parkir. Oh, kapal parkir. Itu paling seru sih itu. Ada yang manggung yang gak seru gak? Di Belgium yang di apa sih nama kotanya Le? Oh yang gue kedua tahu tuh deh ini. MPX Apache. Iya MPX Apache. kalau nggak Jadi salah. oke sih emang underground banget Iya. ya, death metal banget. Jadi kayak Jadi- masih itu tuh bar tapi atapnya tuh kayak masih kayak terpal. Terpal. Iya masih terpal. Dan ya paling Bar apa bedeng nih? Halo Super Friends, balik lagi di Super Talks barengan sama Gori Wicaksono. Tamu gue adalah dua personil dari satu band yang belum lama ini abis melakukan tour ke Eropa. Sudah ada Vicky dan Roy dari Dead Squad. Halo Super Friends, halo Rio. Halo Vic, halo Roy. Selamat datang kembali ke Indonesia. Iya. Gue yakin Finally. banget pasti ketika di sana semuanya enak kecuali makanannya. Yang dikangenin banget adalah makanan Indonesia. bener Setuju banget gak? lagi. Bener banget. Bener Tapi banget lagi. bersyukur sih di sana kita masih ada beberapa tempat tuh kita dapat makanan Indonesia, Oh, iya. restoran Indonesia. Iya ya, ada. Tapi sambelnya pedes nggak? Karena biasa titik kuatnya tuh di situ tuh. Ada sih yang di Amsterdam kita dapat kayak restoran Indonesia banget itu kayaknya sotonya Iya, lebih enak di soto- sana soto- deh. oh gitu. Soto sambelnya tuh lebih Kan enak emang di sana. satu ditemuinnya di sana kan? Masa sih? Kan aneh tapi nyoto. 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 Iya juga ya. Tapi kemarin kan Dead Squad tajuk turnya adalah Obsidian Ritual. Iya, iya. Apa sih maknanya tuh Vic dari tajuk itu Vic? Maknanya tuh sebenarnya catchy aja ya. Enggak Biar sih. keren aja. Biar keren aja. Sebenarnya dapat itu tuh voting juga. Jadi 2 minggu sebelum kita tour kita kan harus bikin kayak flyer dan segala macam Pasti, poster. ya. Terus ini title kita tour apa nih? Harus Lempar ada tuh Tepi dong. itu di grup. Heeh. Terus ini aja ngasih masukan aja gitu, ada beberapa yang keluar sebenarnya ada dua satu ada tiga cuman yang dipilih jadi Obsidian Ritual yang pertama tuh Echoes of the Abyss sama Obsidian Ritual. Oke. Terus kayaknya lebih singkat terus lebih positif aja namanya gitu. Ya. Dan akhirnya voting kepilihnya judul Ya, itu. kepilihnya Obsidian Ritual. Jadi harapannya sebenarnya dari si Obsidian Ritual ini kan sok-sokan aja ya, sok-sokan berfilosofis lah gitu. Jadi si Obsidian itu kayak batu kan sebenarnya. Ya. Batu yang berevolusi dari Gunung Merapi, dari apa namanya tuh lahar yang berevolusi oleh waktu, oleh jarak jadi batu gitu. Terus jadi batu hitam yang mengkilat. Jadi maknanya sebenarnya kayak ya mudah-mudahan kita datang ke sana tuh dapat hal yang positif Oke. gitu. Terus hitam ya gitu kan identitas musik ekstrim tuh hitam, Jelas. mengkilat dan bisa ritual kita tuh ya secara musikal ya kita kesana seperti Manggung. beribadah, Iya, iya. lewat musik kita itu aja sih sebenarnya. Dan ini adalah hal pertama kali Roy datang ke Eropa, bener ya? Iya. Ini pengalaman pertama kali kan? Pertama kali ke Eropa sama pertama kali baru tahu tadi itu apa? Ternyata filosofinya opsi. begitu. Drummer mah mana tahu. Baru paham artinya. Itu harus berkomunikasi Le. Sorry. Ada di grup WhatsApp-nya ada kan? Grup Ada WhatsApp-nya di grup WhatsApp. Gua nggak dimasukin ya. Atau mungkin ada anak-anak bikin grup lagi tanpa lu. Ya sebenarnya ini adalah pertama kali buat pengalaman ke Eropa sih. Ke Eropa dan kotanya langsung banyak, manggung pula. Gimana rasanya Roy? Ya rasanya sih dak-dikduk sudah pasti. Pasti. Karena sebenarnya yang paling difokusin tuh kalau buat drummer adalah teknis sih, masalah teknis. Teknisnya itu kayak ya untungnya ternyata kita kan dibantu sama anak-anak Steelbird. Nah itu mereka yang minjemin alat-alat lah gitu. Cuman kalau buat drum memang full dipinjemin sama mereka gitu. Jadinya Oke, jadi gak bawa alat dari sini? bawa sebagian, ada kayak pedal, snare, cymbal gitu. Tapi untungnya mekanismenya itu buat drumnya karena pakai rak juga itu tuh sama gitu jadinya
nggak begitu rumit sih akhirnya. Jadi ketemu gitu. Tapi tadi kalau ngomongin kesiapan, nah persiapan untuk tour Obsidian Ritual ini berapa lama, Vic? Sebenarnya kalau yang gua tahu tuh dari tahun lalu tuh sebenarnya udah ada komunikasi tuh, Tepi sama Lukas dari DF Booking. Iya. Jadi emang ada rencana 2025 kita bakal tour. Nah di Februari baru ada baru ada komunikasi dari Tepi bahwa kita jadi tour ya gitu. Kita siap-siap ya. Tadinya tuh sebelum tour tuh kita mau bikin album tuh, tapi ternyata nggak keburu. Ini kita fokus untuk siap-siap tour Eropa ini. Jadi mungkin persiapan yang setahun gitu kali ya. Setahunan lah ya kalau komunikasinya, tapi pas fixnya tuh emang kayaknya mepet banget ya. Kayaknya mulai digarap itu setelah Lebaran kayaknya. Setelah Lebaran, iya benar-benar. Fokusnya. Iya. Emang beneran udah ngurusin semuanya, dokumen-dokumen dan lain-lain tuh habis Lebaran ya. Oh oke. Nah tadi kalau misalkan Vicky mention DF Booking, berarti ini adalah booking agent dari Jerman kalau nggak salah. Betul. Iya kan. Seberapa besar sih peran mereka? Perannya lumayan powerful sih. Besar banget sih. Besar banget. Ya Jadi ternyata bukan cuma sekedar booking agent tapi emang mereka ngurusin banget ya? Iya banget. Ngurusin semuanya lah. Makanan, terus event, penginapan, terus beberapa gigs, festival ya dia yang ngurus. Dan ngomong-ngomong mungkin boleh di-share atau enggak, mereka tuh dapat persenannya gitu kira-kira berapa sih kalau misalkan booking agent in general nih? Biasanya, biar Super Friends juga paham. Setahu gue sih mereka udah langsung sama dari pihak booking agent sama promotornya itu udah deal-dealan gitu. Jadi kita pun juga dapat fee bersih juga gitu. Oke. Jadi nggak ada dipotong buat apa transport dan segala macam gitu. Oke. Jadi misalkan publish rate-nya sekian ya yang diterima sama kalian tetap segitu. Betul. Oh, terus ya kalau dari gua sih ketika kita tur ke luar, ke Eropa atau kemanapun, ya kita harus siap kondisi apapun ya, maksudnya secara rate pun ya karena kita kan juga promosi ya di sana kayak ngebangun ngebangun komunitas baru, memperkenalkan musik kita nge-grab fans baru juga. Jadi ya bersyukur kalau ada bayaran, kalau enggak ya kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu kan. Dan berarti kesana nggak bawa kru? Bawa. Bawa 4 tim produksi. Oke. Sama tambahan satu malah kita di sana. Iya betul. Ada teman dia di Praha. Tinggal di Praha dan Ceko dia mau nyetirin jadi driver kita. Plus jadi orang jaga booth merchandise itu. Wih, baik banget ya. Dia datang dia sewa mobilnya di Praha, terus datang ke Schiphol tuh. Kita kan mendarat di Schiphol. Ya lumayan kan perjalanan lumayan jauh tuh 7 jam. Dia ternyata sama istrinya dari Praha ke Amsterdam, terus istrinya disuruh pulang sendiri. Suruh balik. Oh gitu. Itu. Iya. Kita jadi kayak nggak enak gitu. Dan Praha secara kota cantik banget ya. Cantik banget. Secara arsitektur dan juga orang-orangnya. Gila. Iya betul. Setuju banget. Karena itu kan yang nggak negara yang nggak dihancurin sama Hitler kan. Betul. Jadi gedungnya masih gedung tua dan cantik banget. Landscape-nya masih otentik. Iya, dan diwakili sama orang-orangnya juga. Gila sih, cewek-cewek Praha. Tapi kalau misalkan hari gini kan orang itu katanya harus aware sama yang namanya mental health. Sekarang adalah satu isu yang emang lo juga mesti perhatikan gitu kan. Nah, selama hampir 3 minggu kalau nggak salah. Iya. Menjaga mentalnya gimana? Mungkin kan kalau misalkan manggung masih di dalam negeri Indonesia kan habis manggung mungkin nggak lama pulang. Ketemu orang rumah, ketemu orang terdekat. Kalau ini kan kalian bener-bener barengan terus. Mungkin ada homesicknya mungkin, ada kangen sama orang rumah atau ngejaga chemistry-nya tuh gimana selama perjalanan? Lagi dulu deh. Dulu. Ya, yang udah nikah dulu deh. Ya, oke. Itu karena kalau tadi kan dia bilang katanya dapat. Iya benar. Dapat follow-followan baru lah ya. Itu mah pasti sih ya, maksudnya homesick ya, kangen anak gua kan masih kecil-kecil lagi kan. Iya. Kayaknya 3 hari di sana belum kerasa sih, tapi seminggu di sana kerasa banget. Terus belum adaptasi dengan cuaca segala macam. Meskipun kemarin tuh di sana lagi tuh summer tapi tetap beda lagi nggak normal sebenarnya, summernya dingin banget. Jadi beberapa kali tuh gue muntah tuh pas perform tuh. Nah pas manggung tuh muntah karena di atas panggung. Betul. Jadi pertama adalah jam tidur berbeda, ya kan. Terus cuaca juga, terus mood juga kan. Pasti. Jadi kita perform di sana malam tuh, di sini jam
jam berapa ya? 6 Maksudnya ya? Bedanya 6 iya, atau Beda 5 jam, 5 jam, 5 jam. 5 jam lebih dulu sini. Ya itu harus ada adaptasi yang lumayan inilah. Ya jadi kayak seminggu pertama gue perform di sana tuh lumayan adaptasi masalah badan gue gitu. Terus kangen sama rumah sama makanan segala macam. Cuman seiring waktu berjalan ya kita saling menjaga, terus ya bercanda-bercandaan kayak jail-jailan segala macam tuh itu jadi kayak pelipur lara sih. Itu aja. Terus kalau gue sih ngebiasain kan itu ada perjalanan kan. Kita hampir ada tiap hari perform. Cuman kalau misalnya kita off day-nya tuh 3 harian. Nah di situ gue lumayan cukup istirahat, ya tidur makan. Terus pas di perjalanan pun kan yang nyetir, yang jadi driver kan Lukas atau enggak Berry, ya gue tidur gak banyak aja. Ngomong itu jaga energi aja. Padahal view-nya kan bagus banget tuh, Fik. Bagus banget. Bagus sih, tapi biarin deh, gue mendingan tidur deh. Tidur deh. Karena kalau gue pribadi tuh tidur tuh lumayan penting istirahat karena sangat jadi vokalis tuh kan ngisi energi banget. Ininya instrumen utamanya badannya sendiri tenggorokan nih kebetulan dan lagi pada sakit juga anak-anak lagi. Oh iya itu. Lagi sakit juga. Batuk, demam segala macam 3 hari di sana tuh langsung pada sakit. Karena udara bersih malah sakit ya. Iya itu dia karena ya mungkin yang biasanya kita kotor di sini di sana bersih jadi adaptasi. Badan kayak ini apa ini udara-udara apa ini. Aneh banget masa got jernih. Aneh banget. Masa got gak ada sampahnya aneh banget. Ya gue gitu sih. Istirahat ya berarti ya untuk menjaga mental karena ngaruh ke mood, ngaruh ke performance ketika lagi manggung juga. Oke, Roy gimana Roy? Ya kalau excited udah pasti excited semua sih kayaknya. Cuman kalau buat masalah homesick kayaknya belum waktu itu belum ada sih. Belum ada ya. Kalau bisa malah extend terus aja ya. Iya kalau bisa kita sebenarnya cuman bawa rokok lagi, habis itu makan nasi padang, habis itu balik lagi ke Eropa. Pengennya sih gitu sih kalau bisa. Karena ya masih ada ambisi buat apa ya, seru banget sih soalnya tour terus mainnya per hari gitu. Dihajar besoknya lagi itu tuh nggak yang bisa didapat di sini sih. Ya itu makanya euforia yang nggak bisa hilang, malah ketutup itu daripada homesick gitu. Daripada capeknya, daripada misalkan mungkin moodnya lagi nggak enak, semuanya ketutup sama euforianya ya. Bener banget. Tapi kalau misalkan sekarang posisinya udah pulang, apa yang paling dikangenin ketika kalian di Eropa? Mungkin Roy nih yang paling banyak kangennya karena tadi tuh pertama kali segala macam. Apakah tadi tuh yang baru kenal follow-followan dikangenin? Itu ntar aja lah gitu. Ya paling dikangenin sih dari perjalanan tour adalah manggung sih. Manggungnya ya. Terus banyak euforianya tuh setelah ketemu habis manggung tuh beres manggung jualan merchandise gitu-gitu. Terus ya udah kita jaga di booth merchandise, jualan, terus banyak orang-orang dari orang luar gitu pada nyamperin gitu kayak ya udah mereka appreciate kita gitu. Itu yang seneng banget sih itu. Oke. Itu Merchandise laku berarti kemarin ya? Habis sebelum kita beres kita manggung. tuh kalau nggak salah di Munich tuh udah Jerman tuh udah habis tuh tinggal 5 lagi. Itu tuh berarti masih ada ke depannya 4 show lagi. Tapi udah habis di Munich di show ke berapa ada 8. Iya, 8. Ini banget suka banget belanja merchandise ternyata. Mantep dong ya. Dan banyak ini juga sih kayak lu bawa patch enggak, lu bawa topi enggak, kayak gitu-gitu banyak dipertanyain juga gitu. Cuman ya udah buat next aja pembelajaran sih. Iya benar. Tapi kalau misalnya kayak produksian panggung segala macam gitu-gitu ngaruh nggak? Maksudnya apakah menjadi lebih efisien? Sangat. Kalau buat gua sih ngelihat kemarin tuh lebih solutif ya. Maksudnya dengan bawa sistem yang emang udah di workshop di Indonesia, jadi datang ke sana tuh lebih efisien masalah waktu. Terus masalah routing segala macam tuh udah langsung jadi aja. Ya emang itu yang pingin kita bawa juga sih. Ya maksudnya kita diskusi sama Tepi dan teman-teman tuh ya emang kita kalau misalkan keluar kita sebuah sistem. Jadi emang lebih powerful waktu, juga. Terus ya udah routing langsung jadi lebih memudahkan untuk semuanya ya jadinya. Karena kita nggak pinjam line-nya panggung gitu. Jadinya lebih efisien lah. Nah ini buat super friends yang mungkin punya band dan gue yakin pasti pengen lah manggung di luar, tour ya nggak sih? Kayak performance yang baik pastikan juga harus ada sound check atau persiapan yang baik juga. Nah sound check di sana seperti apa sih? Apakah memang beneran strict waktu banget atau lebih SDM lebih gimana? Sangat ya, maksudnya yang terkenal di sana tuh ya masalah disiplin waktunya tuh sangat tight banget ya, maksudnya nggak bisa dianggap sepele lah gitu. Makanya kenapa kita nyiapin sistem tuh untuk mensiasati itu salah satunya. Dan
proper banget sih masalah waktu. Terus kita kan pasang banner Backdrop. sendiri segala macam itu mereka udah paham banget cara Iya, bongkarnya, cara bongkarnya, ngelipetnya sampai cara ngelipetnya ngelipetnya. lebih rapi dari kita. Kayak kita ngelipet berdua gitu, mereka cuma sendiri bisa ngelipet. Bisa. Dan cepat. Dan cepat. Oke. Dan tapi kalau soundcheck tergantung eventnya sih. Jadi ada yang event itu kita ternyata cuma kayak 3 band, 4 band. Nah itu baru kita soundcheck tuh. Cuman kalau misalnya yang udah festival berturut-turut tuh, yang bandnya banyak kita nggak dapat. soundcheck. Semua band nggak dapat soundcheck. Jadi benar-benar langsung pas di saat itu juga. Iya betul. Oke. Tapi mereka ngasih jarak buat kayak misalnya nih manggung A main. Terus panggung B-nya baru lagi soundcheck, Kita dapat line check check line ya check line itu lumayan sih kayak ya 45 menit gitu itu termasuk banyak juga waktunya gitu. Tapi ada beberapa yang ngerasa berat banget ternyata rokok Indonesia tuh kayak rokok Indonesia gila berat banget gitu. Ada yang kayak gitu-gitu. Iya. Terus akhirnya kadang jadi jokes kita sih sama anak-anak Steelbird gitu kayak di akhir-akhir mereka akhirnya kayak do you have kretek gitu-gitu ya, masih ada gitu. Itu yang tadi yang merasa kayak berat gitu lo harusnya balas, boy lo nongkrongnya kurang jauh. Tapi selama di sana tadi kan kayaknya kalau cerita kalian kan semuanya kayak pengalamannya mulus ya dari segi soundcheck kayaknya mulus. Mungkin manggungnya juga tadi Roy bilang wah seru segala macam walaupun belum cerita terlalu banyak. Tapi ada kendala gak sih selama di sana? Kendala paling ini itu hari kedua kalau nggak salah dari kita kan kita perform dulu pertama di Belgium. di Eindhoven di Blue Color Theater terus setelah itu kita ke Belgium tuh. Itu lumayan agak jauh jaraknya. Sekitar 4 jaman terus di Belgium itu tuh kayak di bukit gitu. Di bukit gitu seru kayak penyunya. seru. Jadi kayak intimate festival gitu. Dia tuh baru Dimfest namanya. Dimfest Festival. Dia tuh lebih baru ke ini sih, lebih ke private party Betul. ulang tahun sebenarnya. Iya. Jadi ada yang punya itu namanya Dimitri apa ya? ya Dimitri. Nah, akhirnya dia bikin event tuh namanya Ulang tahun Dimfest. dia? Iya. Kayak di setiap tahun dia backyardnya bikin. gitu kayak di villa di halaman rumahnya tuh dia bikin festival Dan gitu. tengah hutan gak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Jadi benar-benar gak ada yang main HP. Lo udah harus fokus aja di situ serunya dong malahan Di dong. situ serunya. Nah, kendalanya adalah setelah dari Dimfest kita ke Erfurt di Jerman. Di Jerman di perjalanan tuh mobil yang satu lagi yang si Deberry dari Praha itu overheat mobilnya. Ya. Overheat. Jadi ada apanya lah dari itu. Padahal gak macet tuh ya. Gak macet. Jadi apa namanya tuh dia nggak bisa RPM tinggi. Dia RPM-nya rendah. Terus ternyata pas dilihat tuh emang overheat dan marah-marah tuh si Berry tuh ya ini gimana sih mobil ini sewa mobil udah mahal segala macam. Untungnya mobil sewaan. Untungnya ketika di Erfurt tuh besoknya tuh kita off day kan 3 hari. Jadi di Hagen tuh kita servis lah. Ada waktu 3 hari untungnya. di servis dan akhirnya ya Untungnya keluar pas itu. duit. Untungnya pas. Jadi 2 hari itu udah beres. Jadi kita bisa lanjut lagi berangkat lagi tuh. Kalau enggak kan kita harus sewa lagi mobil itu. PR banget. Iya. Benar-benar. Tapi berarti kendalanya bukan teknis manggung ya? Berarti ya teknis manggung Bukan. nggak ada ya? Bukan. Kalau manggung sih kita enjoy banget. Kita di sana enjoy banget. Kita nggak peduli yang nontonnya ada berapa banyak. Pokoknya Sikat aja. Paling enjoy atau paling seru manggung pas di mana? Kalau buat gue sih semuanya seru karena pengalaman pertama sama Death Squad. Tapi yang paling epic menurut gue tuh di ini sih di Munich di backstage. Kenapa? Yang pertama si Death Squad tuh main bareng sama satu stage sama Dying Fetus sama Psychroptic. Terus festival di backstage ini tuh kayak apa ya namanya tuh nggak non komersial. Festivalnya tuh dia 12 hari terus 12 hari gratisan. Oh sama DRI juga main di situ. Tapi beda stage. Dan audiensnya lumayan brutal banget ya, maksudnya brutal dalam artian positif. Seru, brutal aman, seru banget. Terus kita jadi kan kalau merchandise tuh gue beres manggung gue selalu ke belakang sama si Berry ini bantu-bantu merchandise yang banyak banget yang datang. Ternyata ada yang sebelumnya nonton Death Squad. Death Squad berarti ketiga kalinya kan. Datang terus kita bisa komunikasi terus. Gue kira tuh cuman di Indonesia doang yang foto-foto segala minta foto bang gitu kan. Ternyata di sana juga banyak juga. Terus dia emang ya bule ya biasanya kalau misalkan dia udah suka tuh ya emang dia mentelusuri terus apa namanya tuh tinggi appreciate lah, banget dia
nanya-nanya Real Dead Squad dan segala macam. Terus juga ada setelah dari Munich itu banyak metalhead yang terus ngikutin tour kita di di negara-negara selanjutnya. Ada beberapa orang lah yang terus ngikutin. Nah, gokil. gitu. Di Munich sih gua di backstage festival. Versinya Vicky, versi lo Roy paling seru yang di mana? Gue paling unik sih di Slovakia sih. Kenapa? Iya. Ya itu karena mainnya di kapal gitu sih. Jadi, Kapal? Iya, Venue-nya di kapal? Iya kayak itu jatuhnya apa ya, kapal feri ya? Ya kapal permanen aja yang nggak kapal kepake permanen tapi gitu, dimanfaatkan untuk jadi festival, jadi event aja gigs lah. venue-nya ya. Iya itu keren sih maksudnya. Segede apa kapalnya Roy? Titanic. Gede banget ya. Keren sih itu. Enggak ya kapal. Getek. Kapal tongkang. Apa ya di kapal itu tuh ya udah orang masuk situ terus habis itu apalagi kita mainnya tuh sore kalau nggak salah jam Iya, sore. Oh, sunsetan dong. Jam 4-an. jam 4-an gitu terus kita mainnya pas tuh beres itu band selanjutnya ada namanya Defeated Sanity. Itu dia main udah full badan tuh kena sinar matahari gitu kayak wah mending tadi mainnya pas lu enak banget mainnya jadi nggak kena matahari. Masih adem gitu. Ini kapal jalan apa kapal parkir? Kapal parkir. Oh, kapal parkir. Itu paling seru sih itu. Ada yang manggung yang nggak seru nggak? Manggungnya nggak seru. Atau nggak misalkan emang nggak seru semuanya seru. Ini Seru yang sih, yang pengalaman. level serunya yang paling rendah deh. Ada nggak? Paling di Belgium yang di apa sih nama kotanya Le? Oh yang gue kedua tahu tuh deh ini Elleroy ya? Elleroy. Charleroi Charleroi ya? gitu. Charleroi ya? Oke. Di Belgium juga. Belgium, oke. Kenapa? Terus ini apa? MPX Apache. MPX Apache. Jadi oke sih emang underground banget Iya. ya. Death metal banget jadi kayak Jadi- masih itu tuh bar tapi atapnya tuh kayak masih terpal. Iya masih terpal. Dan ya paling Bar apa bedeng nih? ya kita paling kalau berdiri gitu ya seginilah terpalnya. Iya. Iya. Pendek dong. Pendek banget. Pendek Terus ya banget. emang terpal aja yang warna Iya, biru terpal. silver gitu. Iya. Tapi Wah, itu kalau bukan hujan pengalaman. berisik banget tuh ya. Untungnya nggak hujan. Iya, tapi plusnya juga itu makin parah. Jadi di pintu masuk udah ada ini genset. Oh iya benar. Iya jadi asap bau gensetnya ke dalam semua. Wah itu bener-bener kita pusing sama bau genset. bau genset sih, bau solar ya. Ke dalam asapnya. Iya arah ke dalam. Gila sih itu. Oh. Ya tapi bukan pengalaman yang buruk. Buruk ya, itu lebih Cuma unik. Visualnya unik aja Unik, gitu. Iya. Tapi di situ ada satu penonton yang gue malah kayak amaze-nya itu ada bapak-bapak duduk pakai kursi roda, ya udah pakai kursi roda gitu. Terus ya udah dengerin aja gitu dari samping sambil minum bir gitu. Itu yang punyanya Le. Itu yang punya. Oh iya. Yang punya owner ya. Punya Sorry gue nggak tahu. Sorry gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Tapi maksud gue unik gitu. Dia udah tua gitu ya udah nikmat aja gitu. Nikmatin musiknya gitu. Dan terbuka sama musik baru juga gitu Iya ya. benar-benar. Oke. Ya, itu sih. Tadi kan Fik lu sempat bilang kalau disamperin sama metalheads yang udah pernah nonton Dead Squad sebelumnya gitu Iya, kan. Responnya gimana mereka ketika ngobrol sama lo, Dead Squad datang lagi dan mungkin formasinya kan juga berbeda dibanding formasi sebelumnya yang dia nonton gitu. Komennya apa? Komennya ya dia nanya-nanya, lu pernah ke tahun kemarin tuh lu pernah ke gigs ini ya? Gue nggak tahu, gue juga baru ini pertama kali gue bilang gitu. Tapi ya seneng banget ya lu bisa datang lagi ke sini dan masih banyak yang pakai, ada beberapa yang masih pakai baju si officialnya merchandise-nya Dead Squad yang tahun lalu gitu. Masih ada beberapa. Dan ya mereka ya seneng lah ya, maksudnya lu datang berapa jam gitu kan dari Indonesia datang ke sini niat banget udah ya lintas appreciate benua itu gitu. jatuhnya kita kan sama mereka. Terus nanyain lagi lu main di mana. Terus ada beberapa yang tadi gue bilang datang di beberapa eventnya si Ngikut show-nya tuh ya? si Dead Squad ya. Oke. Dan mereka rata-rata setelah nonton kayak yang sebelum-sebelumnya Dead Squad yang pertama kedua gitu sama Fiskral juga. Itu mereka ini juga sih udah percaya sama band Indonesia gitu. Maksudnya death metal Indonesia kalau datang ke Eropa tuh mereka kayak udah tahu kalian tuh pasti bagus gitu. Mereka tuh selalu ngomong gitu. Mereka padahal belum pernah ke Indonesia sama sekali ya? Ada beberapa. Ada yang emang bener kayak
ngikutin banget roots death metal di Indonesia kayak oh yang ini drummernya ini drummernya ini, ada yang drummernya cewek gitu-gitu. Mereka pada tahu gitu. Dalam juga ternyata media sosial media juga sosial ya, the power of media sosial tuh. Nah, biasanya kan ada momen-momen yang menyebalkan atau yang tidak sesuai plan yang mungkin ketika lo alami tuh sebel, tapi ketika udah lewat jadi cerita. Ada nggak momen nyebelin gitu misalkan? Banyak sebenarnya sih. Masalah belanja sih kalau gue. Masalah perbandingan harga itu. Banyak banget ya maksudnya. Ya ketika kok si Roy kemana ya? Gue lapar nih. udah berangkat duluan gitu kan. Telepon gitu. Lo di mana lo? Sini ya udah makan bareng. Terus perjalanan ya ada beberapa yang jauh-jauh tuh lumayan ini juga kan ya. Kalau gue sih nguras tenaga juga. Nguras tenaga. Tapi ya seru sih ya, maksudnya kan jadi cerita juga ya. Terus yang tadi mobil overheat. Iya. Siapa lagi ya? Oh paling menyebalkan. Oh iya ada loh yang sempat hilang kamera. Kenapa? Kamera. Jadi hilang. Ya jadi kita gue bagi-bagi kamera kan. Jadi biar nggak terlalu berat juga. Bagi-bagi kamera tuh giveaway ke penonton. Bukan. Kan biasa drummer lempar stick, ini lempar kamera. Oh nih kamera. Jadi sugi banget lu Le. Tapi pas minta stick gitu gue bilang, gue masih ada titik tur selanjutnya sih. Jangan dulu deh. Masa gitu. gendang kayak dangdut. Jadi waktu itu sempet di Dortmund itu udah masuk Agustus. Itu jadi setiap titik tuh kita bagi-bagi kameranya tuh gue sama fotografer gitu. Fotografer kita itu si Mas Diki itu bawa sebagian kamera, gue juga bawa sebagian action cam gitu. Biar nggak terlalu banyak satu orang lah. Iya di satu orang. Di mana momen waktu itu si soundman kita tuh nanyain gitu. Lu kamera 360 ada nggak gitu? Ada Mas gitu, ada di Mas Diki gitu. Oh ya udah gitu. Dan ternyata di Mas Diki tuh hilang gitu. Jatuh kameranya gitu. Waduh. Udah tuh itu kita udah yang mahal gak kayak lumayan sih. Lumayan sih. Kita yang udah kayak buat biar moodnya masih enak kita kayak ya udah kayaknya ketinggalan di rumah, kayaknya ketinggalan di rumahnya Lukas gitu. Menghibur diri lah ya. Kayaknya ketinggalan di van deh kayaknya. Ya udah gitu. Adalah pokoknya ada gitu. Di malam hari itu kita nyari-nyari kok nggak ada gitu kan. Wah itu udah langsung kayak wah gimana nih Mas, nggak ada satu nih kamera. Masalahnya tuh yang penting dalam kamera itu kan memory cardnya sebenarnya, data-data filenya itu tuh yang penting gitu. Karena nggak bisa diulang. Karena nggak bisa diulang. Ulangnya mahal lagi kan, beli tiket dulu, beli ini gitu segala macam. Ya udah tuh akhirnya ya udah deh kita pasrah deh gitu. Kalau emang rezeki pasti balik gitu. Ya ternyata. Terus pagi-pagi si Mas Diki ini keluar nih ke coffee shop sama beliau gitu kan. Terus gue ngobrol sama Mas Miko, soundman kita gitu. Sebenarnya lebih ke nginfoin aja sih gue, kayak kita kehilangan kamera satu gitu. Jadi lebih hati-hati aja maksudnya gitu. Kayak gimana kameranya gitu. Kayak gini bukan, alhamdulillah Mas gitu. Ternyata ditemuin. Nah dia tuh pertama nanya gitu. Jadi kayak kamera lu mana gitu. Ada di, ternyata itu udah hilang sebenarnya. Iya. Itu tuh udah jatuh. Tapi gitu. dia pengen make sure aja nih bener kamera kalian gitu. Soalnya dia tadinya bilang kalau misalnya bukan kamera kalian ya berarti rezeki gue. Iya. Baru mau gue di marketplace nih. Gue inget nih momen menyebalkan yang gue rasain tuh ini sih. Rokok habis. Wah, rokok habis pas show 3 show tuh. Ya mau 3 show terakhir nih. Jadi kan awal-awal tuh kita emang bawa rokok banyak kan. Cuek banget tuh, boros. So kaya gitu. Lagi. Belum habis rokok, udah mau masuk mobil, wah gua matiin, matiin. Boros banget lah pokoknya. Terus pas 3 show terakhir itu emang udah mulai tuh kelihatan tuh. Anak-anak egonya tuh nimbun-nimbunnya tuh mulai kerasa. Iya. Lu masih ada rokok gak? Gak ada lagi gitu. Habis ini bukan ada gitu. Itu menyebalkan banget. Terus di sana rokok kan mahal banget bagi kan. Ya itu sih momen yang gak bisa ngerokok. Kan biasanya beres manggung atau sebelum manggung tuh ngerokokan banget gitu kan sambil ngobrol tuh. Itu udaranya cociks lagi kan di sana. Itu sih yang kerasa banget. Paling menyebalkan ya maksudnya. Gue masih nyimpen sih itu 2 rokok, masih ada 2 batang lagi, 2 bungkus lah gitu. 2 bungkus gue bilang, gue masih ada rokok nih tapi ngonten dulu ya gitu. Ada syaratnya ada syaratnya. Parah banget. Iya, biar nggak ada reward ya. Ada reward. Ini buat Super Friends yang dengan kita lewat Spotify, lo bisa meluncur ke YouTube-nya Super Talks karena di sini kita ada image yang bisa lo lihat. Di Spotify nggak kelihatan nih. Ini ada satu gambar dari band siapa ya?
Ini kayaknya Turtle Junior. Turtles ini. Oke. Ini kan? Iya, Nah, Iya, Turtles. dia open worldwide donation. Opini kalian soal donasi untuk donatur internasional gimana? itu sih sebenarnya hak mereka ya. Ya skema mereka seperti itu ya nggak masalah. Cuman gue nggak tahu ini angle-nya kemana. Cuma ya sah-sah aja sih. Sah-sah aja, silakan ya. Ya karena kan mereka juga punya peristiwa sendiri ya. Ya maksudnya punya skema sendiri gimana caranya. Intinya berangkat aja dulu gitu kan. Donasi atau itu kan bisa jadi gimmick atau apapun itu. Benar. Cuman kalau menurut gue sih sah-sah aja. Sikat aja Sikat aja. Ya beberapa band luar tuh ada momen peristiwa mereka tuh ternyata kehilangan alat-alatnya, gear-gearnya gitu. Terus mereka buka donasi kayak kalian mau nggak open donasi dan itu ternyata pada mau semua gitu. Dan orang-orang luarnya juga bukan yang gimana-gimana sih, bukan menjadi hal yang aneh atau gimana gitu. Jadi fine-fine aja sih sebenarnya. Dan itu kan juga membuktikan kalau fans tuh seloyal apa sama band idolanya atau band favoritnya gitu kan ya. Dan berarti kan mereka tahu bikin tour tuh nggak mudah gitu. Iya, pasti. Itu mereka respect ke situ. Dan angle-nya adalah ya kan butuh ngotot ya. Maksudnya ketika lu mau terus berkarya, terus kalau misalkan lu tour keluar itu menjadi sebuah pemantik lu tetap di sini jadi berkarya lebih gila gitu. Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Toh yang enggak merugikan juga sih. Bener. Iya. Oke, kita menuju ke gambar berikutnya. Oh ini ini nih. kecurian ya. Iya, ini yang tadi gue bilang. Organectomy, rob of passports and gear while on tour in Europe. Nah, Iya, itu tadi yang gue bahas. Lu sempet hilang juga kan? Le? Itu pas kita paspor Di Filipina ya? pas di Filipina. Ini, paspor hilang. Iya, gue hampir hilang. Hampir. Itu juga parah sih itu hilangnya. Kenapa? Itu kesalahan sendiri apa? Kesalahan emang? sendiri aja sih. Jadi tas gue waktu itu kebuka, terus kan kita di sana tuh 3 hari ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Minggunya pulang, Jumat nyampe. Nah Jumat malam itu kita makan di hotel, itu kita dinner di bawah, tas gue kebuka gitu. Jadi paspor gue jatuh, tapi baru nyadarnya hari Sabtu sore itu pas mau berangkat manggung. Gue nanya ke beliau gitu, karena waktu itu pertama kali keluar negeri kan. Pada bawa paspor gak keluar? Iya, keluar bawa paspor nggak gitu? Bawalah gitu, itu kan buat pengganti KTP gitu kan. Ya udah, terus habis itu buka tas, loh kok paspor gua nggak ada gitu. Wah itu udah panik banget itu. Iya, langsung kayak aduh gimana, itu pas sebelum manggung lagi. Tapi gua nggak mau cerita ke yang lain gitu biar Karena bikin panik pasti. Bukan ya, lebih takut dimarahin aja sih gua. Terus habis itu akhirnya malam tuh nyari-nyari sampai kayak kita ke tempat makan ini, kita kemarin ke tempat makan ini, nyari itu. Akhirnya ketemu. Besok pagi tuh gue telepon ke orang kedutaan di Filipina gitu. Ternyata baru bisa ngurus tuh hari Senin, karena itu kan hari Minggu. Weekend gitu, jadi tutup gitu. Terus gue bilang, jadi gimana Pak buat nginepnya, kan harus pakai paspor ya buat booking hotel. Dan dia bilang, nggak ada fotonya juga? Apa? Nggak ada foto paspor gitu? Ada gitu. Terus habis itu ya masih banyak hotel-hotel yang nggak perlu paspor gitu. Terus gue mikir hotel ini kan punya data gue gitu. Jadinya ya udah coba perpanjang aja gitu, extend aja gitu. Nah pas ngomong perpanjang ternyata ditemuin di lobi gitu. Itu pas banget. Gue langsung ke kamar, gue jadi pulang anjing. Soalnya banyak juga orang kalau travel keluar, karena kan paspor sepenting itu ya. Iya, jadi biasanya orang paspor di safety box, lu kemana-mananya minimal bawa fotonya aja. Sebenarnya bukan barang berharga hitungannya itu. Bukan berharga sih. Enggak, maksudnya bukan yang ada. Kalau gue sih lebih, pokoknya gue perlakukan seberharga mungkin. Kalau duit tuh hilang bisa, tapi jangan sampai ya. Gue bukan kayak dompet yang ada duitnya gitu. Ini kan lebih kayak data. Justru itu kalau di luar negeri lebih penting sih. Jadi lebih penting kan gitu. Cuman kan orang kan kalau misalnya ngambil pun juga kayak buat apa juga sebenarnya gitu. Cuman buat kitanya kan berharga banget gitu. Iya. Dan terlebih lagi kan di Eropa emang banyak kota-kota yang terkenal dengan scamnya. Betul. Atau misalkan pickpocket, maling gitu-gitu kan. Iya, kayak di Praha itu masih banyak, masih chaotic sih. Iya. Maksudnya masih banyak copet. Kita harus lebih waspada. Terus malam terakhir tuh masih ada yang berantem tuh, ada copet terus berantem kayak kakek sama kakek. Iya. Waduh. Ada polisi itu datang, kita cuma foto-foto aja cuek. Ya masih, karena
ya negara ya Praha kota besar juga. Kota besar juga, cuman kan emang beberapa negara Eropa kayak contohnya kayak di Barcelona itu kan terkenal banget ininya. Ya Berlin gitu kan. Iya, scam dan juga copet-copetnya kan. French juga ya. Yoi. French. Paris juga, Paris juga benar. Nah, kita lanjut lagi ke gambar berikutnya. Nah, ini si Jane's Addiction, Peripheral sama Dave Navarro ribut di atas panggung. Beneran nonjok gitu sih Peripheralnya, walaupun nggak kena mukanya Dave Navarro ya. Iya. Tapi secara body language pun juga lo tahu kalau wah ini berantem serius bukan gimmick ini. Iya. Sampai ya tim produksinya. Ini kan kejadian maksudnya bukan yang pertama kali kayak ini Marilyn Manson juga pernah kan Marilyn Manson sama siapa gitarisnya tuh John Five ya. Wah, iya sempat juga dia lagi kayak apa namanya tuh kayak lagi seru di atas panggung lah gitu. Terus kena kakinya gitu terus marah si John Five-nya. Padahal tadinya mereka juga ya Fan-fan aja. sohib lah ya. Iya. Ini reunian kan? Reunian betul. Nah, kalian ngelihat video itu reaksinya gimana? Pecah. Kalau menurut gue sih gimana ya? Maksudnya band itu cowok apalagi ya. Kalau berantem wajar aja sih. Maksud gue kayak band itu udah kayak apalagi udah lama banget udah kayak keluarga, udah kayak adik kakak gitu kan ya. Ya lu kalau berantem ya cowok nggak masalah. Cuman yang ribet itu kalau buat gue ya peristiwa gue ribet itu adalah dendam setelah itu. Tapi kalau beres berantem terus lu baikan malah lebih deket. Fine aja sih kalau buat gue ya. Kalau yang pundung berkepanjangan tuh yang baper itu yang menurut gue nggak. Tapi kalau gue POV menjadi penonton aja sih ini. Maksudnya kan kalau misalnya gue datang ke situ, terus kalau nggak salah kan fun fact-nya dia berantem karena lagi kena drugs aja ya. Apa kalau nggak salah? Gue nggak tahu gue juga. Kalau gue setahu gue bacanya kayak gitu. Jadi ada pengaruh substansinya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kalau gue sendiri pribadi datang terus kalian masih ada substansi drugs gitu, terus jadinya berantem itu jadinya kayak kok nggak profesional banget. Apalagi kan kayak kita kan kadang bayar mahal gitu kan. Jadinya tuh kayaknya itu cukup mengecewakan sih kalau buat gua gitu. Ya baiknya bisa jaga mood kalau mau berantem lu di mana kek jangan ada media. Jangan ada panggung banget lah gitu kan. ya. Ini POV sebagai penonton aja gitu. Jadinya kayak ya kalian kayak masih kurang profesional gitu. Ada kayak gitunya jadinya gitu. Karena kita kan mengharapkan yang terbaik ya. Pasti buat, dong. Nah itu. Kalau misalkan POV sebagai penonton, lo melihat misalnya lo ada band favorit yang udah ditungguin bertahun-tahun, akhirnya punya kesempatan buat nonton, terus melihat bandnya kayak begitu, mungkin kan lo jadi kayak sayang banget ya. Sih, atau mungkin bahkan jadi malas ya untuk ngeidolain atau ngefans gitu kan. Bener. Karena kayak anjir gue udah nungguin berkali-kali nih gitu. Iya. Dan dampaknya itu juga tadi si Jane's Addiction tournya batal. Nah, iya. Lu bayangin kalau misalnya berarti kan after ya dia fightnya tuh ya berarti berkepanjangan. Nggak cuma selesai di hari itu kayaknya gitu ya. Ini kita sama sekali tidak mendoakan dan nauzubillah min dzalik semoga nggak pernah kejadian ya. Tapi kalau misalnya Death Squad ada kejadian seperti ini, kalian reaksinya gimana? Death Squad ada kejadian seperti itu. Ya gue bilang tadi ya udahlah ngapain sih kita berantem kita maafan yuk. Dia bikin karya lagi kita manggung lagi ya. Tapi jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sih. Ya tapi di setiap ya band atau kelompok atau apapun itu ya pasti ada sih gontok-gontokan gitu ya. Maksudnya kan lo menyatukan berapa kepala ya, belum tentu semuanya sinkron gitu ya. Iya betul banget. Tapi ya kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, setelahnya kita mau seperti apa gitu. Kalau misalkan berantem kayak adik kakak ya itu bisa jadi lebih intim, lebih dekat. Ya. Nggak apa-apa gitu ya, itu salah bentuk ya letupan cowok sama cowok ya nggak masalah. Mungkin lo nggak bisa gitu. ekspresif sebelumnya. Ketika ada momen berantemnya malah jadi bisa ngomong heart to heart kan. Bisa jadi lebih dekat gitu. Tapi ya. jangan sampai jangan sampai ya super friends jangan. Tapi kalau misalkan ada masalah bisa diselesaikan dengan baik aja itu malah angle yang lebih baik menurut gue ya, sih. betul Oke. Jadi kalau super friends dari tadi perhatiin kaos yang mereka pakai nih Roy dan Vicky. Ini adalah kaos kolaborasi dengan Super Music. Wih, benar-benar. Coba dong dikasih lihat dong ke Super Friends dong. Mantap. Belakangnya juga ada nih. Belakangnya bahkan ada titik-titik mereka manggung di mana kota-kotanya tuh. Ada Jerman, ada Swiss, ada Belanda, Belgium, Ceko, Slovakia, dan masih banyak lagi sama ada tanggal-tanggalnya juga. Ini yang desain siapa nih, Vic? Ini tuh ilustrator dari Indramayu namanya Obert Danuk Art Instagramnya.
Jadi emang eskalasinya sebenarnya dari title si Obsidian Ritual itu kepikiran aja, maksudnya apa yang jadi temanya ya, apa yang jadi objeknya gitu, yang mewakili Obsidian Ritual ini. Makanya ada orang yang sedang kayak kontemplasi gitu, kayak ritual lah gitu. Ada tangannya lagi begini ya. Terus dalamnya tuh ada beberapa batu-batu gitu kan, batu-batu. Nah ini tuh adalah batu-batu si obsidiannya. Betul. Ada di dalam apa namanya, di dalam badannya gitu. Terus ada kayak frekuensi atau vibrasi energi hijau gitu, yang melawan dari kayak gunung meletus, api kan belakangnya api, tapi sudah melewati api tersebut gitu. Maknanya itu. Terus si obsidian ini tuh kan kalau gue baca-baca tuh si batu obsidian itu kayak menangkal frekuensi kurang baik lah, energi kurang baik, negatif. Jadi dia selalu dibawa gitu sih di dalam dirinya si orang yang sedang ritual itu aja sih maknanya. Terus dia coba bikin sketsnya dan segala macam, ya akhirnya jadilah seperti ini. Dan katanya sih ini kaos sekarang udah habis di mana-mana nih katanya. Ludes cepet kan, Iya ludes sih. Dari ludes ya? A1 ya. Tuh kan. Dari A1 ya. Udah collectible item nih. Kalau misalkan ditawarin udah wani piro nih. Ya 1M lah. Gue yang rugi deh 1M. Nih buat Super Friends balik lagi, pasti yang punya band gitu, yang punya karya pasti kan pengen manggung di luar, di festival metal di Eropa gitu. Bagi tipsnya dong buat Super Friends nih. Kira-kira gimana sih caranya? Bisa mulai dari ini sih, kayak kan beberapa kali itu spellnya dari inilah, simbolnya dari mention Instagram kita tuh, yang kalau misalnya kita beres manggung tuh kita selalu di storyin kayak sama si Lukas dari DF Bookings gitu. Itu sebenarnya bisa kalian follow gitu, mulai dari Instagramnya, terus kayak ya udah perkenalan aja gitu, kayak gue punya band. Bookingnya berarti ya? Iya, perkenalan ke mereka gitu. Gue punya band nih, gimana ya kalau misalnya tour gitu. Oke. Gitu. Itu mulai dari situ bisa sih gitu. Iya. Ya sebenarnya ini sih ya, maksudnya normatifnya musisi ya, maksudnya yang harus bikin itu adalah fondasinya dulu. Maksudnya fondasinya adalah karyanya. Itu yang pasti bikin karya, jangan bosen, terus bikin karya yang bagus, belajar bagus gitu. Jangan takut jelek. Kalau jelek mah pasti maksudnya bakal jelek dulu gitu kan. Tapi lu harus belajar dari kejelekan itu bisa menjadi lebih baik gitu, ngelihat ke belakang. Dan setelah itu ya manfaatkan media sosial sekarang gitu ya. Maksudnya kan sekarang tuh lalu lintasnya udah cukup baik gitu ya. Lu jangan malu, lu perkenalkan karya lu. Terus lu coba komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang lumayan punya bendera di negara lain gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya manggung udah, kita berandai-andai nih ya. Misalkan kalian desain sama label Eropa. Pengen dong. Iya. Pengen banget lagi. Tapi syaratnya kalian harus relocate atau pindah domisili. Oh, gue sih gas sih. itu berat banget sih. Gue gas. Gue gas ya, Vic ya. Kalau lu gimana? Harus pindah nih. Harus pindah ya. Siap nggak? Belum tahu gue jawabannya. Tapi ya gue harus ngobrol dulu sama bini gue sih yang pasti. Tapi ibu negara harus present dulu nih. Kalau menurut gue kalau sesuai secara apapun itu ya, secara holistik lah ya, maksud pandangnya ya finansial atau apapun itu, semuanya, terus pasti ketika semuanya ideal ya kenapa enggak gitu kan ya, kita harus ya maksudnya harus punya keputusan lah. Iya. Ada negara spesifik mungkin yang lu pengen gitu, misalkan tadi tuh ya keadaannya atau situasinya, kayaknya ideal nih dari yang kemarin kalian samperin manggung, yang paling pengen pindah ke negara mana? Gue Praha. Gue Praha sih. Tapi buat metal scene-nya gue tetap Jerman. Iya betul. Tapi kalau buat kenapa? Nggak boleh serakah. Namanya juga manusia. Iya. Tapi maksudnya tinggal di ya kan Eropa tuh ya masih bisa sih. Kalau tinggal di Praha oke sih, gue suka sih. Maksudnya dengan landscape kota-kota ya, bangunannya suka banget sih. Terus kita nyari apartemen yang sebelahan lah. Terus masih oke lah, maksudnya masih makan masih murah-murah. Iya. Gitu itu kan, harga untuk Eropa cengli itu ya. Betul. Iya, lebih mahal Amsterdam kalau nggak salah. Amsterdam di mana-mana lebih mahal. Tapi kalau ada perang dunia ketiga kayaknya Praha paling duluan tuh ke ini karena deket banget. Jangan sampai. Gue di Indonesia aja deh. Di Ciputat aja lah, di Ciputat.
Pilihannya Ceko atau Ciputat sama-sama C sih ya. Ciputat. Oke, berarti sekarang udah balik dari tour Eropa yang tadi berkesan banget buat mereka di Super Friends. Nextnya berarti apa dari Dead Squad? Next yang pasti tadi yang tertunda adalah album nih. Ya. Album baru Dead Squad, album kelima ya berarti ya Roy ya. Album setelah itu ya Sorry. tour US atau Ada tour rencana nih? Eropa lagi. Jepang sih kalau kalau kemarin udah obrolan Jepang sih tahun depan mudah-mudahan. Amin. Tapi ya Pengen main yang ke ini sih, tour yang apa negara-negara Jauh lagi. di utara gitu yang kemarin kita ketemu sama anak-anak Alaska. Iceland ya. itu bandnya apa ya? Defilement ya. Ya, itu mereka ngomongnya, waduh kalau main di situ dingin banget sih. Oh iya. Itu pengen sih ngerasain main sedingin itu Iceland gimana sih. sih. Iya. Eropa Timur kayak Norwegia, wah, Iceland, asik sih. gitu-gitu ya. Asik Dan ya. itu kan juga scene metalnya juga Iya, gokil tuh, Iya, Bro. metalnya. Rootsnya di situ tuh. Situ tuh ya. Ya tapi yang pasti sih album dulu sih. Rekaman dulu. Rekaman Ya, dulu. tadi kayak album. misalkan lo bilang karyanya dulu ya berarti ya. Betul. Terus ya kita juga pingin kayak kita tukeran yuk. Maksudnya teman-teman yang kayak Silbert atau band-band si Dave Booking ini bisa Kesini. bisa tour juga di Indonesia. Jadi ya simbiosis mutualisme lah Iya, gitu. iya, Maksudnya juga teman-teman di sana juga harus tahu bahwa scene metal Indonesia tuh seksi banget. Extreme metal di Indonesia tuh seksi banget dan banyak banget yang bagus-bagus gitu. Jadi nggak hanya Dead Squad, ya mudah-mudahan kita bisa buka pintunya nih dikit-dikit buat Yoi. teman-teman yang di sini. komunitas atau band extreme music di Indonesia bisa tour di sana. Tour di sana juga. Iya benar. Semoga semua rencananya terkabulkan, semuanya tercapai ya kan. Semoga rekamannya juga lancar. Amin banget. Jepang tadi ya, semoga yang terdekat ya. Kalau misalkan yang keluar lagi ya. Iya. Amin. Ya rekaman sih pengennya tahun ini ya. Ya mudah-mudahan beres lah tahun Kalau nggak males ya. Enggak lah, nggak males lah buat. Semoga on soalnya. time lah ya. Iya, Karena kalau on time. misalkan kayak di bulan-bulan segini kan masih bisa kayak album kapan? Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini, Kalau di iya. Desember juga masih Nggak jawab apa-apa, yang tahun penting ini. masih ngomong bisa. aja dulu gitu Tahun kan. ini. Itu jadi tanggung jawab kan. Apalagi jadi ini ada Ada rekamannya ada lagi, rekaman, loh, iya, ada itu. jejak digitalnya. Pokoknya katanya tahun ini. Iya, tahun ini. Ntar bisa ditagih loh. Kalau nggak males ya. Iya. Semoga lancar Vicky, Amin, Roy, amin, yuk. thank Thank you you. banget. Amin, amin. Semoga sukses juga untuk teman-teman Dead Squad yang lainnya. So friends, pastinya kita akan balik lagi nanti sama tamu-tamu dan juga topik yang lebih seru lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Super Talks ya kan. Bisa nyalain lonceng notifikasinya juga silahkan. Dan juga follow di Spotify Super Talks. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Nama gue Rio Wicaksono. Saya Roy Ibrahim. Saya Vicky Mono. Kita pamit dulu. Terima kasih banyak. Dadah Super Friends.